Ya pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Refli, ini dalam sistem pemerintahan yang kita anut sebetulnya kan presidensial ini membuat presiden bisa leluasa mengambil kebijakan, salah satunya juga menentukan pejabat negara seperti itu, salah satunya adalah Kapolri. Ini nampaknya tidak demikian di Indonesia saat ini? Iya, sebenarnya kan ada paradoks ya. Paradoks itu adalah ketika Undang-Undang Dasar 45 diubah dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, itu kan directionnya memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Tetapi undang-undang yang dibuat sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar itu justru mengarah kepada sistem yang lebih parlementer. Nah ini kemudian menjadi paradoks. Sebagai contoh misalnya pengangkatan pejabat publik yang namanya Kapolri, yang sebenarnya kan itu bawahan presiden, bahwa Polri itu di bawah presiden. Tetapi kemudian dalam pengangkatan pejabat Polri, misalnya pejabat Kapolri, itu harus dengan persetujuan DPR. Menurut saya yang paling tepat, tentu tidak juga subjektivitas begitu saja, karena kan ada check and balancesnya juga, ada pengawasannya juga. Tetapi kalau persetujuan DPR mengandaikan seolah-olah DPR yang kemudian akan menentukan siapa yang menjadi Kapolrinya. Seperti saat ini kenyataannya di mana bola ada di tangan DPR. Share-nya itu 50-50. Nah, maka sesungguhnya yang paling baik adalah ke depan bukan persetujuan tapi pertimbangan. Dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Karena begini, kenapa institusi pertimbangan ini perlu dibuka? Agar kemudian ada sebuah media, ada sebuah sarana untuk scrutinize. Kalau misalnya Kapolrinya ada masalah dan lain sebagainya, kemudian melalui media pertimbangan tersebut, itu bisa terbuka ke publik. Tapi kalau misalnya ujuk-ujuk angkat, itu nanti bermasalah. Nah, karena itulah ada scrutinize untuk kemudian pertimbangan. Tetapi kalau persetujuan, ya seperti ini. Dan by theory, persetujuan seperti ini bisa deadlock. Kalau misalnya nanti pemerintahan ini terbelah, ya, mayoritas DPR itu bukan pemerintah, maka apapun yang diajukan oleh DPR ditolak terus misalnya, maka kemudian kita tidak akan ada Kapolri. By teori bisa begitu. Gitu. Ini tadi sikap dari DPR sendiri masih menunggu penjelasan langsung dari Presiden karena dapat informasi dijadwalkan pada 6 April kemudian akan ada penjelasan dari Presiden. Tapi artinya kemudian jika DPR tidak menemukan ataupun tidak puas dengan penjelasan ini, kita Polri nampaknya akan makin lama memiliki Kapolri definitif karena ini masalah semakin berlarut-larut seperti itu. Iya, sebenarnya ya bukan penjelasan presiden yang ditunggu, tapi sikap presiden yang ditunggu. Nah itu berbeda, yaitu sikap presiden terhadap kalau mereka yang menginginkan Budi Gunawan akan menganggap mudah-mudahan presiden kembali ke Budi Gunawan. Kalau mereka yang tetap Badrodin Haiti, ya mungkin mudah-mudahan firm. Tapi mereka yang menginginkan skenario lain juga begitu. Jadi sesungguhnya kan saya kira politik sedang bekerja, ya. Nah sayangnya ya bangsa ini menurut saya kemudian membuat terlalu sibuk presidennya. Mungkin presiden punya agenda lain yang jauh lebih penting ketimbang memberikan penjelasan seperti ini. Bukan berarti tidak menghormati DPR, tetapi kan surat, keterangan tertulis ya, lalu kemudian kalau dibutuhkan keterangan pembantunya para menteri menurut saya sudah cukup. Tetapi begitu presiden datang untuk menjelaskan, menurut saya sistem kita sudah sangat parlementer jadinya begitu. Ya, artinya sistem presidensial tapi bercita rasa parlementer. Ya, rasa parlementer. Oke, gitu. Kita akan kembali menyapa Bapak Suharso Monoarfa, anggota One Team Press. Pak Suharso. Ya, Mas Refli mengatakan ini politik sedang bekerja seperti itu, tapi semakin lama masalah ini berlarut-larut, semakin lama kemudian Indonesia tidak memiliki Kapolri yang definitif karena tidak tahu bagaimana kemudian akhirnya ketika kemudian Presiden memberikan respon ataupun kemudian Presiden memberikan penjelasan, apakah bagaimana sikap yang akan diambil oleh DPR seperti itu? Ya, saya kira saya setuju dengan Bung Refli bahwa yang memang ditunggu adalah sikap Presiden dan Presiden telah bersikap. Dan kemudian sikapnya itulah dalam bentuk surat yang dilayangkan ke DPR. Dan sekarang gilirannya adalah kepada DPR. Tetapi sebelum itu berlanjut memang akan digelar sebuah rapat konsultasi seperti saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan akan didapat atau diperoleh satu resultante dari dua sikap antara DPR dan Presiden, kedua lembaga negara ini, sehingga kita segera dapat memperoleh Kapolri yang definitif. Jadi menurut saya tidak perlu terlalu diperluas atau diperlebar isu ini. Menurut saya isu ini sudah berhenti. Halo? Iya, silakan Pak. Sudah berhenti sejak Presiden kembali telah mengusulkan
Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri. Oke, Pak Soeharto. Bahwa sebelumnya proses yang sebelumnya sudah dilaksanakan, ya itu sudah dijalankan. Baik. Dan kemudian sikap yang diambil adalah seperti ini, ya itu kita tunggu lagi. Bagaimana? Ya baik Pak Soeharto, tadi kan kita sudah membahas ada banyak skenario seperti itu jika kemudian pertemuan ataupun penjelasan dari Presiden telah diberikan kepada DPR. Tapi dari pemerintah sendiri apakah juga menyiapkan skenario untuk mengantisipasi jika kemudian... Kami tidak punya skenario A, B, C, saya kira tidak dalam posisi seperti itu. Tidak juga kemudian mempersiapkan nama lain selain Badrodin Haiti misalnya? Saya tidak dalam posisi untuk menjawab pertanyaan itu, tapi menurut saya... apa yang telah disampaikan sampai disitulah dulu sikap Presiden. Baik, terima kasih Pak Soeharto Monoarfa telah bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Selamat malam Pak. Ya kita kembali ke Mas Refli. Mas Refli, ini tadi kan kita membahas skenario-skenario, ada kemudian yang memang memuluskan jalan Badrodin Haiti ataupun yang menginginkan Budi Gunawan ataupun skenario ketiga seperti itu. Tapi dari pemerintah menurut Anda perlukah kemudian juga mempersiapkan skenario untuk menghadapi skenario-skenario itu antara lain misalnya menyiapkan nama baru selain Badrodin Haiti? Ya saya kira perlu karena sekecil apapun ya mungkin ada kemudian upaya untuk menolak Badrodin Haiti. Jadi kalau misalnya nanti dilakukan fit and proper, tapi harus melalui fit and proper test ya. Kalau tidak ada fit and proper test dan ditolak begitu saja, maka sesungguhnya itu dianggap sudah setuju ya. Dan 20 hari bisa dilantik. 20 hari itu argonya sejak tanggal 23 Maret kemarin ya. Sejak reses berakhir ya? Ya, bukan reses berakhir, tapi reses dimulai. Karena reses kan dimulai, suratnya kan tanggal 18 Februari itu pada hari terakhir sidang. Kan, masa sidang. Nah, karena itu perlu dipersiapkan ya agar jangan sampai kemudian penyiapan ini terlambat. Kalau ditolak misalnya hari ini, ya hari ini pun diajukan calon yang baru ya. Dan sebenarnya konsultasi politik, komunikasi politik itu sudah menentukan siapa-siapanya sesungguhnya. Jadi sebenarnya bukan panggung di depannya yang menentukan, tapi panggung di belakangnya. Nah, panggung di belakang itu kita tidak tahu. Kadang-kadang kita pemirsa ini, kita masyarakat yang berjarak dengan kekuasaan ini, memang kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi di panggung belakangnya. Apakah panggung belakangnya mengarah kepada A, B, atau C? Kan saya bilang tadi ada tiga pilihan. Tapi mudah-mudahan, kalaupun pilihannya harus ke A, ke B, atau ke C, itu harus menjadi pilihan terbaik. Ya. Pilihan yang tidak problematik, pilihan yang kemudian saya kira menghargai aspirasi masyarakat juga. Tetapi sekali lagi memang Presiden ya harus tetap menyiapkan skenario ya the worst skenario. Saya kira the worst skenario itu yang paling harus disiapkan adalah adanya calon baru selain Badrodin Haiti. Saya kira itu skenario yang juga harus disiapkan. Oke, Mas Refli, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.